Selamat datang di The Debate. Kali ini kita akan bahas satu topik yang cukup penting dan seringkali sensitif ya. Ajaran gereja Katolik soal seksualitas remaja. Khususnya nih bagaimana menghadapi fenomena seks pranikah seperti yang ada di materi pelajaran agama kita. Betul, dan pertanyaan sentralnya yang muncul dari materi itu ya kira-kira begini. Penekanan utamanya itu di mana sih? Apakah ajarannya lebih berat ke, katakanlah, menghindari resiko-resiko fisik, psikologis, spiritual, dan lebih ke larangan? Atau fokusnya itu justru pada panggilan yang positif untuk menghayati kemurnian sebagai kebajikan, mempersiapkan cinta sejati dalam pernikahan gitu? Oke, nah saya akan ambil posisi kalau berdasarkan bobot argumen dan detail di materi itu, penekanannya memang cenderung kuat di aspek peringatan. Materi ini kan secara jelas banget menyoroti bahaya dan konsekuensi negatif. Ini jadi kayak landasan utama kenapa seks pranikah itu nggak sejalan sama ajaran gereja. Oke. Sementara saya lihatnya begini. Meskipun resiko itu memang ada, ya, dan diakui dalam materi, tapi inti pesannya yang lebih mendasar, yang lebih bisa mengubah, itu justru panggilan positifnya. Ajaran ini sebenarnya ngajak anak muda untuk melihat keindahan kemurnian, martabat tubuh kita, dan visi cinta sejati yang utuh dan sabar. Baiklah, coba saya jelaskan lebih jauh ya pandangan saya. Kalau kita lihat materi ini baik-baik, porsi yang lumayan besar, itu dipakai buat menjelaskan secara rinci ya berbagai risiko dan konsekuensi seks pranikah. Dan ini bukan cuma disebut sambil lalu, tapi dijelaskan cukup dalam. Materi itu kan secara eksplisit menyebut risiko fisik, misalnya kemungkinan kena penyakit menular seksual, PMS. Ada contoh-contohnya disebut HPV, herpes, HIV/AIDS, chlamydia, gonore, sifilis. Dampaknya juga digambarkan, dan itu kan nggak main-main ya. Terus ada juga penekanan soal risiko kehamilan tidak diinginkan, KTD. Nah ini kan bawa konsekuensi lanjutan yang rumit ya buat remaja, mulai dari pendidikan bisa terhambat, konflik keluarga, sampai tekanan psikologis berat yang ya ampun kadang bisa mendorong ke aborsi, sesuatu yang jelas banget ditolak gereja. Terus materi ini juga nggak lupa bahas dampak psikologis, emosional, ada potensi rasa bersalah, malu, cemas, terus-terusan, stres, perasaan kayak jadi objek aja gitu, terus kepercayaan dalam hubungan jadi rusak. Malah ada contoh kasus anonim kan di situ buat gambarin dampak negatifnya. Lebih jauh lagi ada dampak sosial, spiritual, hubungan sama Tuhan bisa rusak, sama keluarga renggang, nilai kemurnian hilang. Dan dasar ajarannya yang dikutip itu seringkali nadanya larangan. Contohnya 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Terus ada dari Katekismus Gereja Katolik KGK nomor 2353. Itu kan rangkuman resmi ajaran iman Katolik ya, yang bilang percabulan itu sangat bertentangan dengan martabat manusia. Nah, menurut saya, banyaknya detil, penekanan pada risiko dan larangan ini, itu kayak nunjukin kalau fokus utamanya memang melindungi lewat peringatan dan batasan yang jelas. Iya, saya paham alur argumen Anda. Dan memang, betul, materi itu ada daftar resiko yang nggak bisa dianggap enteng. Penting juga buat anak muda sadar konsekuensi pilihan mereka. Tapi, coba saya tawarkan perspektif lain soal inti pesannya ya. Saya merasa pesan yang lebih fundamental, yang punya daya ubah lebih kuat, itu justru di panggilan positifnya. Kita lihat lagi teks yang sama, 1 Korintus 6, tapi ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kamu bukan milik kamu sendiri, kamu telah dibeli. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini kan bukan sekedar tambahan setelah larangan di ayat 18 ya, tapi ini fondasi teologisnya, yang kasih makna mendalam buat larangan itu. Penekanannya jadi geser, dari cuma hindari, jadi muliakan. Tubuh kita itu dilihat sebagai sesuatu yang, berharga banget, tempat Roh Kudus tinggal. Ini panggilan untuk hormat dan menghargai diri sendiri. Terus lagi, materi ini kan memperkenalkan konsep kemurnian, chastity. Bukan sebagai sikap yang menekan atau nolak seksualitas, tapi sebagai kebajikan. Kemurnian itu dipahami sebagai kekuatan dari dalam yang bantu orang mengintegrasikan seksualitasnya dengan sehat, melatih penguasaan diri, dan yang paling penting, belajar mengasihi dengan tulus, tanpa pamrih, bukan karena egois atau memanfaatkan. Referensi ke teologi tubuh Santo Yohanes Paulus II, itu kan ajaran yang dalam banget ya, melihat tubuh dan seksualitas kita sebagai cerminan kasih Tuhan, itu juga penting banget di sini. Ajaran ini nawarin visi yang positif dan indah soal seksualitas sebagai bahasa tubuh,
Cara mengungkapkan cinta yang total, setia, dan terbuka pada kehidupan. Dalam pernikahan, ini kasih alasan yang kuat dan positif. Kenapa menunggu itu berharga? Materi bilang, gereja anjurkan tunggu bukan karena seks itu buruk atau kotor, tapi justru karena seks itu sangat baik, suci, dan berharga. Nah, menurut saya inilah inti ajarannya. Dalam kerangka ini, risiko-risiko tadi itu ya konsekuensi logis dari tindakan yang nggak menghormati visi agung ini. Bukan titik tolak atau pesan utamanya, fokusnya itu pada keindahan tujuan, bukan cuma peringatan soal jurang di pinggir jalan. Itu penjelasan visi yang menarik. Tapi mari kita balik lagi ke interpretasi teks kitab suci ya. Kalau kita ambil 1 Korintus 6 ayat 18-20, kan nggak bisa dipungkiri ya. Ayat 18 itu mulai dengan perintah yang jelas banget. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ini perintah, larangan. Terus dilanjutin kalau dosa percabulan itu spesifik, berdosa terhadap dirinya sendiri. Sementara ayat 19-20 itu kasih dasar teologisnya, bait Roh Kudus, tapi perintah awalnya itu kan sifatnya preventif, melindungi. Ini struktur argumen yang logis, larangan dulu, baru penjelasan kenapa. Iya, saya setuju itu perintah. Tapi kan perintah itu nggak berdiri sendiri tanpa makna. Ayat 19-20 itu bukan cuma tambahan, tapi dia kasih jiwa pada perintah itu. Perintah itu ada karena ada martabat luhur yang harus dijaga. Tanpa paham martabat ini bait Roh Kudus, larangan itu bisa jadi kayak aturan dari luar aja. Tapi dengan paham martabatnya, larangan itu jadi konsekuensi logis dari kita menghargai diri sendiri dan panggilan untuk hidup mulia, gitu. Oke, sekarang soal peran peringatan itu sendiri. Saya tetap merasa penekanan pada bahaya itu bukan sekedar konsekuensi logis yang bisa dikesampingkan. Itu realitas konkret yang memang perlu disorot secara jelas, apalagi buat audiens remaja. Materi ini kan sengaja nyebutin nama-nama PMS, jelasin dampak KTD, bahkan kasih contoh kasus. Ini menurut saya pilihan pedagogis yang sadar, tujuannya ya pencegahan yang efektif. Mungkin ada risiko bikin sebagian orang takut, tapi kalau kita abaikan atau kecilkan resiko ini, bahaya juga kan? Remaja jadi kurang waspada sama konsekuensi nyata yang bisa ngaruh jangka panjang ke hidup mereka. Memang di awal materi ada kalimat kalau sesi ini bukan untuk menghakimi atau menakut-nakuti, itu idealnya. Tapi detail penyajian risikonya nunjukin ada kesadaran urgensi untuk bikin remaja sadar bahaya ini secara faktual. Saya nggak bilang kita harus abaikan risiko loh. Kesadaran akan konsekuensi itu jelas penting. Yang saya pertanyakan itu fondasi ajaran moral yang mau dibangun. Apa kita bangun di atas rasa takut-takut kena penyakit, takut hamil, takut dosa, takut rasa bersalah? Atau kita bangun di atas aspirasi, kerinduan pada sesuatu yang indah dan baik, cinta sejati, kemurnian sebagai kekuatan karakter, hormat pada kesucian tubuh sebagai anugerah Tuhan? Pendekatan yang terlalu dominan pada rasa takut menurut saya ya, potensinya cuma menghasilkan ketaatan yang dangkal, rapuh. Begitu rasa takutnya hilang atau dirasa bisa diatasi, misalnya mikir pakai kontrasepsi udah aman, ya alasan buat taat jadi lemah. Sebaliknya, kalau fondasinya pemahaman dan apresiasi terhadap keindahan rencana Tuhan buat seksualitas, kayak di teologi tubuh itu, motivasi jaga kemurnian datang dari dalam, dari cinta dan penghargaan, bukan cuma dari takut akibat buruk. Nah, tujuan sesi yang Anda kutip tadi, bagi saya, justru menguatkan argumen kalau visi positif inilah yang harusnya jadi pesan utama. Paparan risiko itu fungsinya kayak ilustrasi aja tentang apa yang terjadi kalau kita menyimpang dari visi itu. Coba kita lihat lebih dalam tujuan hubungan seksual itu sendiri. Kan disinggung juga di materi. Tujuan penyatuan, unitif, dan prokreatif. Materi itu jelasin dengan tepat kalau hubungan seksual di luar nikah itu kayak mengucapkan janji agung tersebut dengan kebohongan. Kenapa? Ya karena belum ada komitmen total, eksklusif seumur hidup yang jadi konteks sah buat kedua tujuan mulia itu terpenuhi secara jujur dan bertanggung jawab menurut gereja. Argumen ini kan secara inheren nunjukin ketidaksesuaian seks pranikah dengan tujuan seksualitas itu sendiri, yang pada dasarnya ya bentuk penegasan kenapa itu dilarang. Ini argumen logis yang akarnya dari pemahaman tentang apa yang seharusnya dalam pernikahan dan kenapa seks di luarnya nggak memenuhi standar itu. Saya setuju banget soal pemahaman kedua tujuan itu, persatuan dan prokreasi, dan bagaimana materi menjelaskannya sebagai inti hubungan suami istri. Tapi pertanyaan kuncinya, dari mana datangnya pemahaman mendalam tentang mengapa kedua tujuan ini begitu agung dan mengapa hanya pernikahan wadah yang tepat? Nah, menurut saya, pemahaman ini justru lahir dari visi positif soal seksualitas itu sendiri.
Teologi tubuh lagi-lagi bantu kita merenung dalam-dalam gimana tubuh manusia itu dirancang jadi bahasa cinta yang total, setia, berbuah, yang alami terbuka pada kehidupan baru. Waktu kita paham agungnya tujuan ini, baru kita bisa lihat jelas kenapa seks pranikah itu nggak sejalan, kenapa itu kebohongan dalam bahasa tubuh. Jadi kesadaran akan ketidaksesuaian itu muncul dari pemahaman keindahan dan kebenaran visi positifnya. Bukan semata-mata karena ada daftar aturan yang melarang. Larangan itu ada buat melindungi integritas makna dan tujuan luhur tadi. Akarnya tetap pada pemahaman positif rencana Tuhan, bukan daftar jangan. Kita tarik ke konteks modern ya. Kan disentuh juga di materi di bagian fenomena seks pranikah saat ini. Bagian itu kan nunjukin gimana media sering nampilin seks pranikah kayak hal biasa aja atau malah diharapkan. Terus arus relativisme moral bikin batas benar salah jadi kabur, tekanan dari teman-teman juga kuat. Nah, menghadapi realitas begini, bukankah penekanan pada batasan tegas dan peringatan jelas soal risiko jadi makin penting? Justru karena dunia luar sana sering nawarin narasi yang permisif, gak bertanggung jawab, gereja perlu kasih pagar pengaman yang kokoh lewat ajaran jelas soal larangan dan konsekuensi. Peringatan ini jadi benteng pertahanan konkret buat anak muda di tengah arus zaman. Saya justru lihatnya dari sudut lain. Justru karena konteks modern penuh pesan yang seringkali mereduksi seksualitas jadi cuma kenikmatan sesaat atau transaksi tanpa komitmen, nah visi positif yang kuat, mendalam, dan menarik itu jadi lebih krusial daripada sekedar larangan berbasis rasa takut. Anak muda sekarang kan terus-terusan dihadapkan sama pertanyaan kenapa enggak. Kalau jawabannya cuma karena bahaya atau karena dilarang gereja, jawaban itu mungkin kurang memuaskan atau rapuh di tengah gempuran budaya populer yang glamor. Tapi kalau gereja bisa nawarin jawaban yang lebih kaya, lebih menginspirasi, tunggu karena kamu diciptakan untuk cinta yang jauh lebih besar, lebih indah, lebih memuaskan dari yang ditawarkan dunia, tunggu karena tubuhmu anugerah suci dan berharga, tunggu karena seksualitas itu bahasa cinta ilahi yang ekspresi penuhnya ada dalam kesetiaan pernikahan. Nah, ini kasih alasan yang jauh lebih kokoh, bermakna, dan menarik. Pendekatan empatik dari pendidik yang disarankan di awal materi, menurut saya akan jauh lebih efektif kalau dipakai buat bangun dan tanamkan visi positif ini bukan cuma sebagai pengantar sebelum kasih daftar resiko. Di tengah kebingungan moral zaman ini, cahaya dari visi positif inilah yang bisa jadi kompas sejati buat anak muda, bukan sekedar rambu larangan di pinggir jalan. Saya akui, keberadaan dan pentingnya visi positif yang Anda jelaskan itu memang ada di materi. Tapi kalau saya pertimbangkan lagi realitas tantangan remaja sekarang dan struktur penyajian materinya yang secara signifikan menguraikan risiko sebelum mendalami panggilan kemurnian, saya tetap ada kesimpulan kalau penekanan pada aspek peringatan dan konsekuensi negatif itu tampak lebih dominan. Ini kelihatannya jadi strategi utama untuk kasih panduan praktis dan perlindungan yang paling mendesak bagi mereka dalam konteks ajaran Katolik. Beda. Penjabaran resiko itu bisa dilihat sebagai konteks yang menjelaskan mengapa panggilan menuju kemurnian itu begitu penting dan layak diperjuangkan. Bukan sebagai inti pesannya. Panggilan luhur pada kemurnian, penghargaan martabat tubuh sebagai bait Roh Kudus, visi agung cinta sejati yang sabar menanti pengenapannya di pernikahan, inilah puncak dan jantung ajaran yang mau ditanamkan. Harta karunia gitu. Peringatan-peringatan itu ya pagar buat melindungi harta karun ini. Fokus pada keindahan dan nilai intrinsik si harta karun itulah yang menurut saya pesan yang lebih mendasar, lebih positif dan akhirnya lebih memberdayakan. Jadi, untuk merangkum posisi saya, materi pelajaran ini lewat penekanan signifikan pada detail bahaya fisik, psikologis, spiritual, terus juga penggunaan kutipan kitab suci dan katekismus yang sifatnya larangan, itu menunjukkan fokus utamanya memang pada aspek peringatan dan pencegahan seks pranikah. Ini cara konkret gereja melindungi kaum muda sesuai ajaran moralnya. Sementara saya, rangkuman pandangan saya begini. Meskipun materi ini jelas mengakui dan nyebutin risiko-risiko, inti pesan yang lebih dalam, fundamental, dan transformatifnya itu adalah panggilan positif. Ini ajakan untuk hayati kemurnian sebagai kebajikan yang membebaskan, untuk hormati martabat luhur tubuh sebagai bait Roh Kudus, dan untuk merangkul visi agung cinta sejati yang sabar dan setia yang mencapai kepenuhannya dalam sakramen pernikahan. Ya, jelas ya dari diskusi kita ini kalau materi ini kaya. Dan memang ada kedua dimensi itu, dimensi peringatan yang melindungi dan dimensi aspirasi yang mengundang. Keduanya bagian integral dari pandangan Katolik soal seksualitas manusia.
Nah, bagaimana kedua dimensi ini diberi bobot dan penekanan dalam penyajian materi spesifik ini? Tampaknya memang, ya, terbuka untuk interpretasi yang beda-beda. Tepat sekali. Dan mungkin dengan mempertimbangkan kedua lensa ini, lensa perlindungan lewat kesadaran risiko, dan lensa panggilan lewat visi keindahan, justru kasih kita pemahaman yang lebih kaya dan seimbang ya, tentang kompleksitas ajaran gereja soal topik sepenting ini. Diskusi soal penekanan ini nunjukin masih banyak nuansa yang bisa digali lebih dalam dari materi sumber kita. Membuka cakrawala baru lah dalam memahami kesadaran moral seputar seksualitas dalam terang iman.